Baiklah anak-anakku, untuk pelajaran bahasa Arab kita memasuki bab selanjutnya, yaitu mengenai profesi. Ya, profesi itu artinya atau pekerjaan aktif sehari-hari yang dilakukan oleh rutinitas keluarga kita, ayah kita, ibu kita. Ya, itu profesinya sebagai apa? Contoh misalkan di sini coba dilihat di halaman 24. Misalkan seorang ayah menjadi seorang dokter, ya, atau ayah kita menjadi seorang dokter, artinya dalam bahasa Arab si bapak, si ayah ini sebagai dokter, bahasa Arabnya adalah tobibun. Nah, kalau misalkan untuk ibu kita sebagai dokter berarti tobibatun. Coba diperhatikan perbedaannya. Ya, jadi kalau untuk laki-laki atau muzakkar, ya, itu tobibun. Kalimat yang pertama ini, ya, ini untuk digunakan untuk laki-laki, tapi kalau untuk yang kedua digunakan untuk perempuan. Misalkan ibu kita dan bibi kita, kakak kita perempuan yang mempunyai profesi. Nah, ini kalimatnya dengan kalimat atau dengan kata-kata yang ada di sebelah kedua ini, ya. Tapi kalau yang pertama, kata-kata yang pertama ini untuk digunakan laki-laki. Contoh, ya, tobibun artinya dokter untuk laki-laki, tobibatun sama juga artinya dokter. Kemudian muhandisun yaitu seorang arsitek, muhandisatun, ya, untuk perempuannya. Soyyadun, soyyadatun, nelayan. Tajirun, ya, tajirotun, jadi seorang pedagang. Amilun, amilatun, seorang pekerja atau seorang buruh. Khodimun, khodimatun, yaitu seorang pelayan, ya. Bai'un, bai'atun, ya. Fallahun, fallahatun. Tayyarun, tayyaratun. Kemudian surtiyun, surtiyatun. Kemudian jundiyun, jundiyatun. Sa'iqun, sa'iqatun. Halakun, halakatun. Kemudian khayyatun, khayyatatun, yaitu penjahit. Kemudian sohafiyun, sohafiyatun. Nah, ini kalian dibaca, kemudian ya pelan-pelan dihafalkan. Jadi tahu profesi-profesi apa aja yang ada di bahasa Arab ini, ya, untuk difungsikan untuk bapak atau ibu, ya. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu muwazzafun, karyawan kantor. Kalau untuk perempuan itu muwazzafatun, ya. Kemudian raisul madrasah atau raisatul madrasah, jadi kepala sekolahnya kalau laki-laki berarti raisul madrasah, kalau kepala sekolahnya perempuan raisatul madrasati, ya. Kemudian sa'il baridi, tukang pos, kebanyakan tukang pos memang laki-laki, ya. Nah, di sini ada hadza di nomor 19 dan nomor 20. Hadza dan hadihi, ya, sama-sama artinya ini, tapi penggunaannya berbeda. Contoh misalkan kalian ingin menggunakan hadza, ya, hadza tobibun, ya. Jadi kalau misalkan hadza digunakan untuk muzakkar, kemarin pernah dibahas untuk penggunaan domir, ya. Muzakkar itu untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Hadza tobibun. Kemudian misalkan hadza tajirun. Tapi kalau misalkan kita lihat contoh ke atas saja, ya, gampangnya yang kelihatan. Misalkan hadza raisul madrasati, jadi ini kepala sekolah. Tapi kalau misalkan kepala sekolahnya perempuan, hadhihi raisatul madrasati, ya, yang ini yang bawah. Jadi ini kepala sekolah, tetap artinya sama, tapi karena domir kita harus memahami kalau kita berbicara untuk perempuan berarti menggunakan hadhihi, ya. Kalau ditujukan kepada perempuan pakai hadhihi, tapi kalau ditujukan kepada laki-laki
Yang mempunyai profesi berarti penggunaan katanya untuk laki-laki, jadi nggak boleh disama-samakan, harus mempunyai masing-masing jenis kelaminnya. Paham ya? Mudah-mudahan paham, dan ini nanti kalian boleh dibaca-baca untuk nama-nama profesi, jangan sampai salah panjang pendeknya, karena perubahan panjang pendek merubah makna kalimat bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Quran ya nak ya. Kita lanjut di halaman 27. Halaman 27 ya, di sini Bapak Guru akan membacakan cerita, dengarkan dengan baik, kemudian pahami artinya. Dari yang Bapak videokan sekarang, Bapak artikan, kalian ya harus mengartikan di buku tulisnya, ditulis ya. Nih Bapak pelan-pelan menceritakan, mengartikan kalimat-kalimat yang ada di halaman 27. Ya, lihat gambarnya di sini ya. Jadi nomor 1 ada gambar di sini. Di sini ceritanya, Zalika Sayyidu Abdullah huwa mudarrisun. Ya, Bapak artikan. Ini Tuan Abdullah, ya, Sayyid itu nama panggilan kemuliaan untuk laki-laki ya. Itu Tuhan Tuan Abdullah ya, huwa mudarrisun, dia seorang guru atau seorang pengajar ya, mudarrisun. Huwa fil madrasatil an, dia berada di sekolah sekarang. Yang bawahnya artinya sama kurang lebih, cuma digunakan untuk perempuan. Tilka Sayyidatu Zubaidah, itu Sayyidah Zubaidah atau Nyonya Zubaidah. Hiya mudarrisatun, dia seorang pengajar atau guru. Wahia fil madrasati aidon, dan dia di sekolah juga, aidoni juga ya. Kemudian gambar bawahnya, Zalika as-sayyida Zakaria. Kemudian huwa tabibun, huwa fil mustasfal an. Tilka sayyidatu Ruqayyah hiya tajiratun wa hiya fis-suq. Artikan, Zalika sayyidatu Zakaria, itu Tuan Zakaria, dia seorang dokter. Huwa fil mustasfal an, dia itu bekerja di rumah sakit sekarang. Kemudian baris kedua, Tilka Sayyidu Ruqayyah, dia adalah Nyonya Ruqayyah, dia seorang pedagang, tajiratun ya. Wahia fis-suq, dia di pasar. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami, pelan-pelan aja didengarkan suara Bapak, ditulis di buku kalian ya nak. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 28. Tilka syurtiyun fi huwa fisyari, dia seorang itu polisi ya. Huwa fisyari, dia di jalan. Syariun pernah kalian hafal ya waktu pertama belajar, syariun ya artinya jalan. Wahia surtiyatun, dan dia polisi yang perempuan. Maksudnya kalau yang pertama di sini surtiyun untuk polisi laki-laki. Huwa fisyari, dia di jalan. Wahia, dan dia surtiyatun, dan dia ini polisi perempuan ya. Hiya fisyari aidon, dia berada di jalanan juga ya. Lanjut di gambar yang paling bawah. Hada abi huwa sa'il barid wa hadhihi ummi hiya khayyatatun. Ini bapakku atau ini ayahku. Huwa sa'il barid, apa tadi kosakata di sini ada ya, di halaman 24 atau halaman 25 itu ada sa'il barid, artinya adalah tukang pos. Wa hadhihi ummi, dan ini adalah ibuku ya, yang ini. Wa hadhihi ummi, dan ini ibuku.
hiya khoyyatotun. Apa khoyyatotun? Dia seorang penjahit, ya. Unzur ya sodiqi, lihat ya temanku, zalika fallahun fil mazraati, itu petani berada di sawah. Mazra'ah itu sawah. Wa zalika saikun fis sayyarah, dan itu seorang pengendara atau supir fis sayyarah, di dalam mobil, ya. Sampai di sini cerita dari gambar ini. Mudah-mudahan dapat membantu. Jika ada yang kurang paham boleh langsung dikonfirmasi ke Bapak. Misalkan ada yang kelewat memahami, nggak apa-apa, ditanya aja. Karena memang dari arti yang tadi Bapak sudah baca, insya Allah sudah mencakup semua arti kalimat-kalimat yang ada di gambar tersebut, yang ada di cerita ini, ya, di halaman 27 dan halaman 28. Baik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa untuk halaman 24, ya nak, yang ini tolong dibaca-baca, dihafalkan. Nanti kalau misalkan di saat ada pertanyaan kalian bisa menjawab apa artinya, apa dalam bahasa Arabnya petani, misalkan yang Bapak tanya petani laki-laki misalkan. Nah, kalian harus bisa menjawab apa. Ayo Bapak geser nih, apa fallahun, ya. Seorang petani itu adalah fallahun untuk laki-laki. Tapi kalau seorang petani perempuan artinya fallahatun. Dibaca-baca sering-sering, ya. Dihafalkan, jangan malas-malas. Moga-moga kalian cepat menghafal. Nah, sampai di sini saja pelajaran Bapak saat ini. Untuk tugas nanti Bapak kasih tahu di halaman 29. Halaman 29 ini nanti Bapak jelaskan. Saya jelaskan dulu dah. Macam-macam profesi yang ada dalam bacaan di atas sesuai dengan tempat. Kalau ini artinya profesi yang harus diisi. Ini adalah tempat kerjanya. Nanti Bapak kirim foto arti tempat kerjanya ini. Kalian harus sesuaikan dengan profesi yang kerja di sini. Misalkan ini mazro'ah artinya sawah, berarti profesi apa yang cocok? Ya, mihna itu profesi. Profesinya apa kira-kira? Kalau misalkan sawah, ya nanti dijawab. Kalian harus tahu ini di sawah berarti di sini profesinya apa. Ini madrasah berarti profesinya apa. Diwan. Nah, nanti Bapak foto saja ini, Bapak artiin dulu ya buat kalian semua biar gampang mengerjakannya. Baik, terima kasih. Sudah Bapak cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.